Halo Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di siang hari ini? Jumpa lagi dengan saya Pastor Leroy di negara Bali. Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala sesuatu, segala hal, itu yang menolong kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Supaya genaplah Mazmur 121 bahwa kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami, bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, all of us still facing the pandemic COVID in this nation, but I believe the grace, kindness, and mercy from Abba Father is come from all of us in this day. Ya, pemeliharaannya, divine-nya, providensianya dinyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin berbagi sebenarnya sebuah fenomena dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, pelayanan-pelayanan sosial juga. Tapi ada sebuah fenomena yang ingin saya share dengan kita di siang hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tuhan Yesus, Mazmur 115 ayat pertama berkata, Non nobis setua gloria, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah kemuliaan diberi dari Engkau, oleh Engkau, dan hanya untuk Engkau Tuhan. Juga Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata bahwa karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala apapun yang kami kerjakan berujung kepada kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati streaming kami sederhana hari ini. Tuhan akan membahas topik dari Lukas pasal yang ke-10. Tuhan about the good Samaritans, tentang orang Samaria yang baik. Kami percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memeditasi firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, maka ketika kami mendengar dan kemudian menjadi pelaku firman, Engkau berkata seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Dasarnya adalah Kristus. When we facing circumstance, problems, Tuhan, struggle, difficult season, Tuhan, maka bangunan itu tetap kokoh karena fondasinya, dasarnya adalah Tuhan Yesus. Berkati kami, Tuhan, berikan pengertian yang sederhana bagi kami, memadai bagi kami, supaya kami dapat memahami pembacaan-pembacaan yang sederhana yang kami baca ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi pembacaan kita di hari ini terambil dari dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37 ya. Ini tentang
orang Samaria yang murah hati. Konteks bacaan ini sudah menjadi sebuah cerita yang kita belajar dari sekolah minggu bahkan sampai hari ini. Tetapi baik kita membaca Alkitab kita pada siang hari ini. Dalam pembacaan kita ini, Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai selesai. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati dalam kondisi yang sangat tragis, ekstrim." Bapak Ibu, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang tersebut ke keledai tunggangannya tersendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Itu adalah pertanyaan Yesus kepada ahli Taurat tersebut. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 2 jenis ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Bukan berarti ibadah-ibadah yang kita lakukan itu penting, tetapi yang ini ingin saya sampaikan, ada 2 jenis ibadah yang ditekankan di dalam firman Tuhan yang kalau kita lakukan is a great blessing. Ada yang pertama itu adalah ibadah yang sejati. Nah, ini dibahasakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ibadah yang sejati di sini, kita mempersembahkan tubuh kita, we bring our life as a living sacrifice to God. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini akan saya bahas pada bagian yang lain. Saya ingin menekankan bagian yang kedua, yaitu ibadah yang murni. Nah, ibadah yang murni ini adalah kita mengunjungi para yatim piatu, janda, anak-anak, dan fakir miskin, dan menolong mereka dalam kesusahan mereka. Nah, pada bagian topik ibadah yang murni ini yang akan saya bahas, yang akan saya korelasikan dengan konteks bacaan kita pada Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37 ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pelan-pelan saja supaya kita mengerti. Nah, Bapak Ibu, gereja yang tidak bermisi itu adalah gereja yang menutup diri dari kepeduliannya terhadap orang lain. Bapak Ibu, gereja yang berhati misi adalah ketika ada kebutuhan sosial yang mencuat, yang muncul ke permukaan, seperti bencana kelaparan yang menimpa gereja-gereja di Antioquia dan Yehuda yang kita dapat baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11-29, adalah gereja yang pertama memiliki tanggapan yang ilahi, ada passion di situ. First reaction about the difficult season that facing about the people in the Jerusalem, that was we write in the book of Apostle. Kita dapat melihat di sini tanggapan yang pertama yang muncul ketika ada kelaparan, ada sebuah kebutuhan sosial yang muncul di jemaat Yerusalem, jemaat perdana, adalah saudara-saudaranya yang sudah that was written about, hear about the news. Orang-orang yang sudah mendengar berita Injil itu
mereka punya reaksi terhadap saudara-saudara mereka di induk mereka di Yerusalem, Bapak Ibu. Yaitu mereka punya reaksi misi. Reaksi misi yang pertama itu adalah mengumpulkan bantuan untuk meringankan penderitaan mereka. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita lihat. Karena itu panggilan misi adalah panggilan utama gereja Tuhan. Mari kita jangan terlalu menghabiskan banyak uang, banyak energi, banyak waktu untuk hanya ibadah 1 jam dalam gedung gereja. Tetapi kita mengabaikan the large needed, kebutuhan yang luas, kebutuhan yang besar yang di luar sana. Ada the poorest people, the poorest children, anak-anak yang miskin, anak-anak yang kurang mampu. Mereka butuh pendidikan, mereka butuh edukasi, mereka butuh sekolah, mereka butuh makan. They need a father, they need a mother. Mereka butuh kasih sayang, affection, penerimaan. Ini yang harus kita tanggapi, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu bagi saya, pelayanan yang sebenarnya adalah pelayanan itu di masyarakat, bukan di dalam gedung gereja. Dalam gedung gereja kalau kita adalah garam, garam ketemu garam, ya istilah saya menggunakan konteks sendiri, garam ketemu garam, kita jadi gudang garam. Bagaimana kita menggarami dunia, menggarami komunitas, itu adalah kita pergi keluar, go out, dan temukan kebutuhan, finding about the needed in your community around you. Temukan kebutuhan di sekitar kamu, lalu lihat, minta berdoa kepada Tuhan, what the passion that God put in my life. Apa kasih, cinta, passion, beban itu yang Tuhan taruh untuk saya buat komunitas yang ada di sekeliling saya. It's a very important things. Anda tidak perlu harus jadi pelayan, jadi pendeta, jadi majelis, dan apapun. Anda hanya perlu jadi orang yang merespon apa yang Tuhan mau, seperti orang Samaria yang baik hati ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat, di sini panggilan misi adalah panggilan utama gereja. Tugas misi hanya mungkin diemban atau dikerjakan oleh orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan, Bapak Ibu. Tugas misi tidak eksklusif hanya untuk memenangkan jiwa dari belenggu dosa, tetapi juga memelihara kehidupan manusia lain secara holistik, menolong mereka, Bapak Ibu. Karena itu saya di Bali ini, oleh anugerah Tuhan dengan rekan-rekan yang lain, kita mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di panti asuhan, pelayanan sosial. Kemudian ada pelayanan sepak bola juga bagi anak-anak yang lain, dan itu free, tidak bayar sama sekali. Bapak Ibu, itu beban. Jadi bagi kami pusat pelayanan itu ada di masyarakat, bukan dalam gedung gereja. Kalau dalam gedung gereja itu penting ibadah untuk mempersekutukan iman mereka. Lalu di situ ada pengajaran-pengajaran supaya nilai-nilai kekristenan, hal-hal yang doktrinal itu supaya iman mereka kuat diajarkan situ. Tapi setelah mereka dewasa, pelayanan itu tidak di gereja. Mereka pergi keluar dan membawa berkat. Kalau kita lihat the role model of the ministry of the Jesus Christ, kita menemukan bahwa Yesus berkunjung dari satu desa ke desa yang lain dan melihat kebutuhan mereka. Orang sakit dia sembuhkan, dan lain sebagainya, memenuhi kebutuhan. Yang lapar dia kasih makan. Karena itu berita Injil adalah, kalau kita tahu, kita baca berita Injil bahwa Tuhan datang untuk orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin. Nah, inilah yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, pekerjaan misi kepada siapa saja yang menjadi fokus dari pelayanan gereja. Nah, mari kita belajar dari konteks orang Samaria yang murah hati ini, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat bahwa Yerusalem sebelum Yesus ada hadir ke sebelum eksistensi Yesus. Jadi kehidupan Israel pra eksistensi Yesus, kehidupan orang Israel sebelum Yesus lahir sebagai juru selamat. Dalam pandangan mereka, dalam logika mereka, mereka adalah sebuah bangsa yang spesial, bangsa yang khusus. Memang secara khusus Allah memilih dan memanggil mereka. Tetapi akibat paradigma bahwa mereka merasa bahwa mereka bangsa yang spesial, mereka menghina orang lain, mereka tidak bergaul dengan orang lain. Nah, ini Tuhan hadir untuk memutuskan sebuah relasi sosial di mana orang Israel juga tidak bergaul dengan orang Samaria waktu itu. Nah, di sini orang ini dia cukup beragama, dia mengerti tentang hukum Tuhan, tetapi pengertiannya, his understanding was broken about the social relation about the other people among the Israel. Relasi sosialnya itu rusak. Dia merasa, oh saya orang benar, jadi tidak boleh bergaul dengan orang berdosa. Bapak Ibu, saya dalam pelayanan tidak pernah dan mau membawa sekali gelar kependetaan dan lain, karena itu akan membuat jarak antara orang yang saya layani dan bukan ini. Kalau dia tahu saya pendeta, dia akan jaga jarak, dia sungkan. Enggak.
pendeta itu hanya digunakan dalam jalur organisasi, ya hal-hal sinodal gerejawi, tapi jangan digunakan dalam masyarakat. Biar orang tahu kita apa adanya. Yang orang perlu tahu bukan gelar kita, tapi orang tahu bahwa ada Yesus dalam hidup kita, ada cinta, ada kasih yang akan mentransformasi hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang kita lihat di sini. Orang ini sangat religius, punya religiusitas yang mumpuni. Tuhan berkata juga pada bagian lain dari kitab suci bahwa kalau engkau tidak sama seperti orang ahli Taurat Farisi, engkau ke surga. Artinya bahwa kehidupan religiusitas mereka itu sangat tinggi, hampir tidak cacat, Bapak Ibu. Nah, bahkan ada jenis orang Farisi yang disebut orang Farisi buta. Dia kalau lihat orang perempuan saja tutup mata, dia tabrak, bahkan sampai muka berdarah, yang penting dia nggak lihat. Tapi kehidupan relasi sosialnya itu rusak, Bapak Ibu. Lalu dalam percakapan yang itu Tuhan mengajukan sebuah perumpamaan yang menghancurkan, yang mengharuskan dia untuk memperbaiki relasi sosial dengan orang lain, Bapak Ibu. Nah, di sini Tuhan memperumpamakan tentang The Good Samaritan. Nah, dari cerita The Good Samaritan ini akhirnya menjadi sebuah istilah umum dalam dunia filateli, dalam dunia sosial, pelayanan-pelayanan sosial, disebut adalah orang Samaria yang baik hati. Tindakan dari orang Samaria yang baik hati ini akibatnya dipakai untuk menamakan sebuah tindakan Kristen, tindakan kasih dalam pelayanan kasih bagi orang lain. Jadi perbuatan-perbuatan kita anak Tuhan, harusnya perbuatan kita adalah orang Samaria yang tidak baik hati. Bapak Ibu, di sini orang Israel atau orang Yahudi ini dia paham, ahli Taurat ini dia adalah orang yang sangat religius. Di sini kita lihat ada orang imam yang lewat, orang Lewi yang lewat, orang Yahudi yang lewat. Orang Yahudi dia tahu tentang Tuhan, dia merasa bahwa dia punya Allah, dia terkhusus buat dia sendiri. Dia adalah bangsa yang spesial. Orang Lewi juga adalah pelayan di Bait Allah, imam, tapi mereka punya relasi sosial yang buruk. Tetapi kita lihat di sini orang Samaria, dia juga menyembah Tuhan di situ. Tetapi di sini relasi sosialnya dengan orang lain itu baik. Karena itu dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan sosial yang gereja lakukan memberikan bantuan, Bapak Ibu, jangan pernah memiliki sifat rasisme. Karena Tuhan Yesus tidak pernah rasis. Dia menolong siapa saja. Allah tidak pernah rasis, tidak pernah membeda-bedakan orang. Dari cerita ini, maka kita menemukan ada sebuah contoh bahwa Allah tidak rasis. Allah memperbaiki bagaimana pola pikir ahli Taurat ini, bahwa dia punya relasi sosial itu rusak. Karena itu mari ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dikasihi oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini tanpa pandang bulu, Allah mengasihi setiap orang, setiap agama, suku, ras, dan siapapun, kulit hitam, mata keriting, hati rambut, mata sipit, mata bulat, rambut keriting, rambut lurus, semua latar belakang sosial Allah mengasihi kita. Karena itu sikap rasisme dalam gereja, dalam pelayanan, dalam bermasyarakat itu harus dihancurkan sekali, sehingga kita bisa dapat melayani. Sebagai seorang pekerja sosial, saya harus membangun sebuah attitude yang baik dan benar untuk bisa berelasi dengan siapa tanpa batasan. Kasih itu akan menembus batas-batas agama, batas-batas suku, batas budaya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih adalah hal yang paling terbesar. The greatest things in the Christianity is love, because God is love. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat, nah, pelayanan-pelayanan seperti ini sangat penting. Saya diberkati dalam 1 bulan ini membaca satu buku dalam bahasa Inggris. Itu berjudul When Giving Hurts People. Ketika pemberian kita itu mencelakai atau menyakiti orang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang akan saya ajarkan bagi kita dari prinsip-prinsip ini. Di sini kita melihat ketika pemberian kita itu menyakiti orang lain. Bapak Ibu, di dalam pelayanan-pelayanan panti, saya pribadi, kami tim punya panti di sini. Tetapi satu hal yang penting yang ingin saya tanamkan, bahwa every people, every creatures by God have a dignity and honor. Setiap pribadi yang diciptakan oleh Tuhan, entah dia anak kecil, dia orang besar, siapapun dia, itu punya dignity, Bapak Ibu, punya kehormatan, punya harga valuable di hadapan Tuhan. Nah, ini yang penting sekali. Nah, yang seringkali gereja lakukan adalah seringkali tanpa sadar ketika kita memberi kepada orang lain, kita mengekspos. Saya tidak pernah mengekspos kemiskinan orang,
kekurangan orang lain untuk mendapat keuntungan dalam hidup. Bapak Ibu lihat postingan kami, ini bukan bermaksud sombong, tapi ini prinsip, ini value that I want to share for all of us. Ya, mungkin aja ada yang mau praktik, silakan. Tapi saya sangat tidak pernah untuk memposting kemiskinan mereka, kemelaratan mereka, kekurangan mereka, dan kemudian mengeksploitasinya just to gain money. Bapak Ibu, kalau lihat di postingan panti asuhan kami Batu Penjuru di Instagram, di Facebook, karena mereka punya dignity Bapak Ibu, mereka punya kehormatan. Kalau kita memberi kepada mereka ada hukum, kalau kita mengasihi mereka ada hukum, tangan kanan kasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Hari ini ketika orang kasih kita beras 5 kilo, beras 10 kilo, itu disuruh pegang berasnya, lalu difoto, lalu di-sharekan di Facebook. Itu artinya kita memberi, tangan kanan tahu, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Itu kita mengeksploitasi mereka, harga diri mereka hanya dengan beras 5 kilo, kita jual mereka di Facebook Bapak Ibu. Kita jual mereka di media sosial. Semua data yang saya punya ketika kita melakukan pelayanan kasih itu hanya menjadi data dokumen pribadi tanpa saya harus expose keluar. Kecuali orang yang memberi itu meminta data dan saya berkata ini hanya dokumen, please jangan pernah posting di Facebook. Dan saya menyampaikan kepada orang-orang yang saya kenal dan mereka membantu di tempat ini, please jangan pernah posting di Facebook, just for your document, hanya untuk dokumenmu, tapi kalau posting jangan. Nah, seringkali kita mengekspos. Bapak Ibu perhatikan apa yang orang Samaria ini lakukan. Dia menolong orang itu tanpa pamrih. Apa yang gereja di Antiokhia lakukan ketika mendengar berita kelaparan di Yerusalem, mereka menolong orang di Yerusalem mengumpulkan dana. Jadi ada sebuah relasi ketika ada sebuah kebutuhan sosial itu muncul, maka reaksi sebagai sesama tubuh Kristus adalah mari kita memberikan giving kepada mereka. Itu ada sebuah bencana sosial yang terhebat di Haiti. Di Haiti itu di Karibia, lalu ada Michael Jackson dengan teman-teman, Michael Jackson dengan Lionel Richie, mereka menciptakan sebuah lagu. Itu yang cukup bagus yang dinyanyikan, We All the One itu. Ya, na 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 na, let's start giving. Ini sebuah beban, sebuah reaksi sosial, ada kebutuhan. Nah Bapak Ibu, harus kita tahu bahwa ibadah yang murni itu adalah menolong para janda, yatim piatu, dan menolong mereka dalam kesusahan mereka. Kenapa demikian banyak orang tidak mengambil pelayanan dalam hal-hal seperti begini? Karena ada ciri manusia itu sering tampil, senang disorot kamera. Bapak Ibu, kalau sering disorot kamera, mata silau jatuh cepat. Nah seringkali manusia kepingin tampil, memberikan sedikit tapi kepingin tampil. Nah, banyak orang tidak mau terlibat dalam pelayanan sosial karena dia pasti akan dompetnya robek, hatinya waktu tersita dan lain, dan dia nggak dapat apa-apa. Karena itu ketika kita melayani pelayanan sosial harus hatinya benar-benar cinta Tuhan, hatinya sosial. Ketika kita melayani janda, fakir, miskin, jangan pernah berpikir untuk kita mendapat apa-apa. Nah, ada banyak orang Kristen yang seringkali menggunakan metode ROI atau Return of Investment. Jika saya melayani janda, mengunjungi orang janda, yatim piatu di panti asuhan, panti ureda, panti jompo dan lain, apa yang saya dapat? Itu mereka pikirkan. Jangan pikirkan hal itu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau terlibat pelayanan, ada orang-orang yang terlibat pelayanan, dalam pelayanan kami seperti itu saya batasi mereka. Mari melayani itu tanpa beban, tanpa pikir saya dapat apa. Pikirkan upahmu yang di surga, yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Kalau engkau melayani pekerjaan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati hidupmu dengan berbagai cara, apapun yang tidak pernah kita bayangkan. Tidak selalu harus dengan materi Bapak Ibu. Ini yang saya ajar, karena seringkali pemberian bantuan pelayanan itu seringkali akhirnya orang mempublisitaskan orang lain. Hanya foto dengan beras 1 kilo, 5 kilo, dengan minyak goreng 1, telur 1, lalu difoto, lalu kita bangganya kita foto orang itu, kita sebarkan di media sosial. Bapak Ibu, ini sebenarnya tindakan, sebenarnya kita sudah melanggar hukum. Tuhan memanggil kita untuk menolong orang lain yang lemah. Kalau dalam perjanjian lama juga ada aturan-aturan seperti itu. Di Israel hari ini kita menemukan ada kibbutz, komunitas-komunitas yang berkumpul melayani orang lain. Sebenarnya kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita juga dapat menolong orang lain dalam kesusahan mereka, karena itu memang hukum Allah, itu memang hukum Kristus. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali gagal dipahami oleh gereja Tuhan. Lihat apa yang dilakukan oleh
orang Samaria ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia melayani orang itu, membawanya, kemudian membawa di penginapan, membayar uang dan memberikan uang kalau ada kekurangan, uang itu dapat dipakai untuk merawat. Tapi dia tidak pernah mempublisitaskan apa yang dia lakukan. Nah, seringkali orang memberikan bantuan itu lalu dipoto, dipublisitaskan kepada orang lain. Ingat bahwa sesama kita dipanggil untuk melayani dan menolong orang lain. Nah, jangan sampai pemberian-pemberian itu, pelayanan-pelayanan itu akhirnya merusak orang itu, menyakitkan orang itu. Artinya, when giving hurts people, ketika pemberian kita menyakiti orang. Ingat, dia punya dignity, dia punya harga diri, dia punya lingkup sosial juga. Nah, hal-hal ini yang perlu kita pahami dengan baik, Bapak Ibu. Kita tidak menggunakan kemiskinan orang lain, kemelaratan orang lain, kekurangan orang lain, keterbatasan orang lain, poverty orang lain untuk mendapat keuntungan, untuk supaya orang tahu bahwa saya sudah bersosial, supaya orang tahu bahwa saya sudah memberi. Nah, ini kan yang harus kita kerjakan. Jangan kita memberikan bantuan sedikit kepada orang lalu kita posting kepada orang bahwa saya sudah memberi kepada dia, saya sudah membantu dia. Buat apa? Iya. Buat apa? Kita nggak akan dapat apa-apa, Bapak Ibu. Tapi ketika kita melakukan hal itu, kita tahu bahwa itu Tuhan taruh di hati kita, lakukan itu. Untuk urusan yang lain Tuhan akan bantu, Bapak Ibu. Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah menolong kita untuk pelayanan-pelayanan sosial. Pelayanan-pelayanan sosial, mari, ini adalah sebuah prinsip sosial, Bapak Ibu. Jadi Injil orang tidak saja mendengar berita Injil, tapi orang juga mendengar berita, orang juga mendapat bantuan dari kita sebagai orang yang memberitakan Injil. Ada kebutuhan lain, Bapak Ibu. Kebutuhan mereka mungkin secara jasmani, tapi kebutuhan rohani ya kita sampaikan Injil. Tapi kalau kita mampu dan dapat untuk menolong mereka dalam kebutuhan-kebutuhan sosial, sedapat mungkin kita menolong mereka dan melakukan mereka. Nah, ini yang penting sekali. Jadi seringkali gereja, seringkali anak Tuhan memberi persembahan-persembahan itu dan mereka mempostingnya di Facebook supaya orang tahu bahwa mereka sudah memberi. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau kita melakukan pelayanan sosial itu tanpa pamrih. Ketika seseorang melakukan pelayanan sosial, dia harus berpikir bahwa dia tidak populer bagi dunia. Dia sangat tidak populer. Bagi seseorang yang melakukan pelayanan sosial, dia harus memecahkan dirinya sebagai anggur, sebagai roti. Memecahkan dirinya bagi komunitas itu yang dia layani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang murni itu adalah mengunjungi janda-janda piatu, anak-anak miskin, terlantar, dan yang lain. Itu yang murni, ibadah yang murni, karena orang tidak pernah dapat apa-apa dari pelayanan itu, Bapak Ibu. Tetapi yang dia dapatkan itu adalah saya menemukan kebahagiaan yang sejati, ada kepuasan batin yang tidak bisa tergantikan dengan uang, Bapak Ibu. Kepuasan batin yang tidak bisa tergantikan dan terukur dengan uang. Nah, saya mengerti hal ini benar. Banyak orang bisa mengejar kepuasan batin lewat hal seksual, narkoba, pelesiran sana sini dan lain untuk pemuasan. Tapi pemuasan batin yang saya dapat, kepuasan batin yang saya dapat adalah ketika melihat anak-anak itu ada senyum di muka face mereka, ada kebahagiaan, mereka senang, mereka menikmati, mereka menempuh pendidikan. Dan kalaupun melihat mereka itu sukses dan berhasil, maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Saya punya satu anak itu lulus YWM kemarin sekolah misionari, dan bulan Oktober tanggal 24/5 dia akan ke Bandung untuk ambil level D pelatihan PSSI untuk ke coach. Itu ketika berhubungan itu saya air mata jatuh karena saya bisa melihat Yesus karena dia hidup dengan saya. Itu saya ambil dia umur kelas 4 SD dan tinggal dengan kami di rumah sebagai papa dan mama. Mereka panggil, saya tidak izinkan mereka untuk panggil papa, tapi tidak panggil om, tapi panggil papa dan mama. Saya memeluk mereka, lihat mereka dari kecil, didik mereka sampai dia sudah besar jadi pelatih hari ini di Liga 3 di Denpasar. Itu sebuah kebanggaan ya. Sampai hari ini mereka masih panggil papa. Itu buat saya itu kebahagiaan yang tidak terbatas. Jadi buat teman-teman di luar sana, Bapak Kubela, terima kasih sudah gabung dengan hal ini. Saya bangga lihat Bapak melayani anak-anak kami di Maluku, di Kalwedo sana, Bumi Kalwedo. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus akan memperluas, akan membuka jalan.
Tuhan Yesus akan mempertemukan Bapak dengan koneksi-koneksi orang-orang yang akan menyupport pelayanan Bapak tanpa Bapak tahu, karena Tuhanlah yang jadi supporter utama, Tuhanlah yang jadi donatur utama. Terus ajak anak-anak berteriak kepada Tuhan, Tuhan akan menggerakkan hati orang-orang, hati banyak koneksi untuk terkoneksi dengan pelayanan Bapak di sana. Tuhan akan terus pakai Bapak untuk membawa anak-anak kita di sana, anak-anak Maluku, untuk dipakai Tuhan. Semoga ada dari antara mereka yang bisa meneruskan jejak-jejak pelayanan yang Bapak kerjakan. Nah, ini yang ingin saya share, yang ingin saya bagikan. Jadi gereja harus lebih banyak melakukan. Jangan kita hanya menghabiskan banyak waktu, tenaga, uang hanya untuk 1 jam ibadah saja. Lihat di sana, pelayanan itu mali. Yesus berjalan di sekeliling. Dia melihat ada kebutuhan, ada orang miskin, dia tolong, ada orang sakit, dia tolong. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk berperilaku seperti orang Samaria yang baik hati. Jadi pelayanan yang murni itu adalah pelayanan ibadah yang murni. Tidak ada dalam bagian 27 kitab suci, hanya pada satu bagian di Yakobus ini, bahwa ibadah yang murni itu adalah mengunjungi yatim piatu, anak janda, fakir miskin, dan menolong mereka. Nah, berkaitan dengan Lukas 10 ayat 25 sampai selesai ini, kita menemukan bahwa prinsip pelayanan-pelayanan ini adalah jangan sampai pemberian kita itu menyakiti orang lain. Jadi orang Samaria ini tidak menggunakan kesempatan momen untuk mempublisitaskan apa yang dilakukan. Artinya bahwa kalau kita mempublisitaskan di media sosial kegiatan anak-anak itu tidak salah. Kegiatan anak-anak, kegiatan kita di Panti Suhan, program misalnya di teman-teman di Papa Paul Kubela punya itu keren. Sampaikan di sana. Tetapi saya sangat pribadi tidak mengekspos mereka untuk just to gain money. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Mereka punya kehormatan, mereka punya ruang lingkup sosial itu ada, mereka punya dignity itu ada. Saya nggak mau melukai mereka, dan saya tidak mau menjustis mereka, menjadikan mereka itu bahwa oh kamu anak panti jadi kita foto ini supaya kita dapat donatur. Enggak. Saya menjadikan mereka bahwa kamu tinggal di asrama tapi kamu punya harga diri. Kamu itu anak Tuhan, kamu punya keberhargaan, kamu punya nilai. Dan saya ajarkan kepada mereka, kalau ada orang-orang yang meremehkan anak-anak saya mengajarkan bahwa, katakan buat mereka bahwa kalian punya papa, punya dedi. Nah, mereka katakan, kami tidak sendiri, kami punya orang tua ada. Kalau ada orang hina kalian, kasih tahu, saya akan hadapi mereka. Jadi saya memberikan harga, memberikan nilai dan value kepada mereka, sehingga mereka berani, mereka kuat di situ, Bapak Ibu. Nah, inilah pelayanan-pelayanan yang harusnya gereja lakukan. Ini kita artinya mendidik generasi, cinta generasi, mempersiapkan mereka. Saya tentu melayani orang-orang tua dalam gereja yang kecil yang Allah percayakan bagi kami, melayani mereka, mempersiapkan mereka sampai masa tua mereka terus cinta Tuhan sampai mereka berpulang ke Tuhan. Tapi yang kita khususkan ini anak-anak dari sekarang yang kecil, yang besar, remaja, pemuda, melatih mereka, mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Sehingga suatu saat mereka akan menjadi komposer, penggubah masyarakat, membawa transformasi dalam lingkup edukasi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya Injil berkuasa? Injil merubah sebuah komunitas adalah dengan berjalan berkeliling, melihat kebutuhan yang ada di sekitar kita, minta Tuhan berikan passion kepada kita, lalu layani mereka. Nah, ini hal-hal yang paling penting. Ketiga, ada kebutuhan sosial. Ketiga, ada kebutuhan sosial mencuat. Mari reaksi pertama kita. Tuhan mau supaya kita memperhatikan orang-orang yang seiman dengan kita, tetapi juga orang-orang yang tidak seiman di luar kita, supaya kalau boleh mereka punya kesempatan melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Demikian renungan singkat, share singkat ini yang ingin pengalaman-pengalaman pelayanan sosial, pengalaman hidup yang ingin saya bagikan, kiranya dapat menolong kita di dalam segala hal yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk streaming yang singkat ini. Biar lewat streaming singkat ini kami dapat belajar. Kami tidak ingin mempermalukan orang lain yang kami layani, karena dalam diri mereka ada kehormatan, ada nilai Tuhan. Kami tidak juga menggunakan kemiskinan orang lain, kemelaratan orang lain, kekurangan orang lain, hanya karena memberi bantuan beras 5 kilo, minyak goreng 1 kilo, lalu kita memfoto mereka dan memposting mereka di Facebook. Kami tahu mereka juga punya ruang lingkup sosial, mereka punya nilai Tuhan.
Kami tidak ingin melukai mereka dengan memposting mereka dan mempublisitaskan mereka sepertinya kami menjual mereka. Itu berarti kami menyakiti mereka. Karena kami tahu kalau kami menolong mereka itu berarti tangan kiri tak memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Itu artinya tanpa publisitas. Kami tidak boleh mempublikasikan hal itu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini apa yang kami belajar. Tuhan, kami mau seperti hati Yesus yang menolong orang lain tanpa sikap rasis kepada siapa saja. Dia menyatakan kasih, menyatakan cinta, dan menyatakan berkat-Nya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur siang hari ini. Semua yang menonton siaran ini maupun yang akan menonton siaran ini, Tuhan biarlah mereka mendapat berkat. Lalu mereka juga punya kasih, punya cinta sama seperti orang Samaria yang murah hati, yang baik hati itu Tuhan. Menolong orang tanpa pamrih, tidak merasa diri lebih rohani dari orang lain, tapi menyatakan cinta. Dia tidak peduli dengan latar belakang seseorang, tapi dia menolong, membawanya, menaikkannya ke kuda, membawa ke penginapan, membersihkan luka, dan memberikan biaya untuk merawat orang itu. Biarlah perilaku-perilaku kami sudah takut Yesus, kami sudah Kristen, tapi kami belum berperilaku seperti orang-orang Samaria itu. Ajar kami, kalau kami sudah mengenal Yesus, merasakan kasih Tuhan, ajar kami, supaya kasih Tuhan yang kami rasakan itu dapat juga orang yang belum merasakan kasih Tuhan, mereka juga dapat rasakan melalui hidup kami, melalui gaji kami, melalui keuangan kami dapat berbagi menolong mereka, melalui hidup kami, melalui meja makan kami dapat berbagi dengan mereka, melalui hidup kami, apapun Tuhan, kecil besar, itu yang Kau mau Tuhan. Terima kasih, ajar kami seperti Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan, karena Engkau menginginkan kami untuk bersinar dan bersinar dan bersinar bagi Engkau. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur, berkati kami sepanjang hari ini, aktivitas yang akan kami lakukan, di mana saja Tuhan dapat menolong dan memberkati kami. Engkau menghadapkan wajah kepada kami, menyinari kami dengan wajah-Mu dan berikan kami damai sejahtera yang jauh melampaui apapun Tuhan. Pertolongan-Mu menyertai semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menolong kita, memberkati kita, kiranya kita punya perspektif yang berbeda setelah mendengar streaming ini. Shalom hormat Bapak Paul dalam tugas sebagai ASN, aparatur negara. Tuhan terus memberkati, promosi datang daripada Tuhan buat Bapak dengan semua. Tuhan buka jalan dengan caranya untuk anak-anak yang dibina di keluar sana. Kami akan berdoa untuk Bapak, kami percaya akan mendengar hal-hal luar biasa. Bapak membuat sejarah dengan Tuhan buat teman-teman yang ada di bumi Kalwedo. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat siang semuanya.